Meboye bukanlah kesalahan. Sikap Meboye juga tidak usah terlalu dipermasalahkan. Maka silahkan Meboye jika itu menjadi pintu pembuka dan penyemangat kita untuk mendalami sesuatu lebih lanjut guna menemukan kebenaran sejatinya. Tetapi jangan pernah Meboye jika Anda tidak mempunyai ulasan dan alasan yang lebih logis untuk tidak mempercayai isi konten video ini. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Ya, berjumpa kembali bersama saya Wirahari di video kedua di channel The Meboye. Kali ini kita masih akan membahas tentang polemik sampradaya. Ya, kita akan menelaah sedikit karena dari beberapa komentar yang pernah saya baca itu kemudian saya rangkum, ada orang yang mengklasifikasikan beberapa perbedaan yang sebenarnya tidak terlalu mencolok tetapi ya kadang dibesar-besarkan seperti suatu perbedaan padahal persamaannya jauh lebih banyak. Tapi okelah, dari buku Merekonstruksi Hindu yang pernah saya juga bahas di video pertama, kali ini kita coba menukik tentang 9 perbedaan mendasar, 9 perbedaan pokok antara ajaran Sampradaya Hare Krishna dengan apa yang kita warisi sebagai agama Hindu di Bali. Oke. 9 perbedaan tersebut, yang pertama adalah satu, masalah teologi ketuhanan. Masyarakat Hindu di Bali, etnis Nusantara di Bali pada khususnya, kita meyakini bahwa Tuhan itu adalah bersifat tidak berwujud, nirguna Brahman, tetapi mampu mewujudkan dirinya dalam bentuk apapun yang ia mau. Tuhan adalah bersifat nirguna Brahman. Dan dalam kesepakatan di Nusantara kita menyepakati salah satu dari nama Brahman ini adalah Ida Sang Hyang Widiwasa. Widi artinya wid, pengetahuan, artinya Tuhan atau Brahman itulah sumber dari segala pengetahuan. Atau Tuhan adalah ia yang maha tahu, bisa mengetahui masa lampau, masa kini maupun masa yang akan datang dari setiap makhluk ciptaannya. Itu adalah pemahaman tentang ketuhanan di masyarakat Hindu Nusantara. Sedangkan di masyarakat kesadaran Krishna atau dalam paham tafsirnya Srila Prabhupada ini menyatakan bahwa Tuhan itu adalah sesosok yang berpribadi, personal God. Ini sering dikatakan dalam Bhagavad Gita di mana kata Bhagawan itu kan istilah yang sering dipakai dalam konsep Bharatiya, di negeri Bharatiya untuk menamai Tuhan. Itu namanya Bhagawan. Nah, di Bhagavad Gita ketika ada kata Sri Bhagawan Uwaca biasanya diterjemahkan oleh Srila Prabhupada menjadi kepribadian Tuhan yang Maha Esa Sri Krishna bersabda, kan ya. Tuhan itu dianggap sebagai personalitas atau memiliki wujud tertentu, wujud yang dikenal seperti penggambaran Krishna pada waktu zaman Dwapara Yuga. Sebagaimana kita bisa lihat dalam epos Mahabharata di mana Krishna digambarkan sebagai sesosok laki-laki tampan berwarna kulit hitam, kadang biru kadang digambarkan sebagai pemuda berwarna biru ya. Tapi di satu susastra dikatakan Syama Sundara, ya yang Ganeshyam, ya yang kulitnya seperti awan mau turun hujan, hitam keabu-abuan. Biasanya dia memegang seruling dan di rambutnya berisi bulu merak. Itulah yang dikatakan sebagai personal God. Dianggap sebagai Tuhan, sosok Tuhan dalam pemahaman Hare Krishna. Nah, lantas pertanyaannya, manakah yang benar? Personal God atau impersonal God? Bagi saya pribadi, kedua pendapat ini sama-sama benar, karena Tuhan adalah neti-neti. Artinya Tuhan bukan hanya ini, bukan pula hanya itu. Tuhan tidak hanya diyakini atau bisa menjadi saguna Brahman, tetapi juga ia menjadi nirguna Brahman. Tuhan adalah keduanya, saguna dan nirguna. Jadi tergantung dari mana kita melihatnya. Kalau dalam pemahaman Hare Krishna, Brahman yang diyakini oleh umat Hindu Nusantara itu adalah cahaya dari badan rohani Sri Krishna. Karena dalam pemahaman mereka itu, ajaran Hare Krishna, Tuhan itu diinsyapi dalam 3 aspek, yaitu sebagai Brahman, Paramatman, dan juga Bhagawan. Demikian. Nah, hal kedua yang menjadi pembeda yaitu kedudukan Sri Krishna.
Kalau masyarakat Hindu di Bali, kita mengetahui bahwa Krishna ini menjadi atau dikenal sebagai salah satu dari 10 awatara yang sudah dan akan muncul di kehidupan ini ya. Kita tahu urutannya dari Matsya Awatara, Kurma Awatara, Waraha Awatara, Narasingha Awatara, Wamana, Parasurama Awatara, Rama Awatara, Krishna Awatara, dan nanti ada Buddha dan juga Kalki Awatara. Krishna adalah awatara yang ke-8. Itu muncul dari Sri Wisnu atau Narayana. Itu yang kita pahami selama ini dari pelajaran-pelajaran dari semenjak sekolah dasar. Tetapi dalam pemahaman Hari Krishna dinyatakan bahwa Krishna lah yang menjadi sumber daripada Wisnu ini. Krishna mengekspansikan dirinya menjadi 3 Wisnu. Itu Mahawisnu, Garbhodaka Sai Wisnu, dan Ksirudaka Sai Wisnu. Nah, dari perbanyakan Wisnu inilah akhirnya muncul awatara-awatara. Dan ketika awatara ke-8, katanya menurut pemahaman dan tafsir dari Srila Prabhupada ini, Krishna yang kita lihat di zaman 2 para yuga itu adalah badan rohani yang sama dengan apa yang biasanya ada di kerajaan Tuhan, yang disebut dengan Vaikuntha Loka. Is it true or not? Itu benar atau tidaknya tentu kembali kepada keyakinan kita masing-masing ya. Nah, tentu dalam meyakini ajarannya ini, mereka juga bersumber dari beberapa referensi atau kitab susastra yang layak bagi mereka atau pantas dijadikan pedoman. Nah, mengenai hal ini, kenapa Krishna dikatakan sebagai sumber dari Sri Wisnu dan bukan sebaliknya? Wisnu atau Narayana merupakan sumber daripada Sri Krishna sebagaimana yang kita yakini di agama Hindu etnis Bali, Hindu di Nusantara pada umumnya adalah mereka biasanya menggunakan kitab suci Brahma Samhita. Di mana kita tahu bahwa kitab Brahma Samhita ini adalah kitab yang memuat tentang puji-pujian Dewa Brahma kepada Sri Krishna. Ada sekitar 50, nanti kita buatkan video khusus ya tentang Brahma Samhita dan bagaimana katanya dalam literasi tersebut Dewa Brahma memuji-muji keagungan Krishna atau Govinda. Tetapi sloka yang paling sering diambil ini adalah di bagian 1, yakni Iswara Parama Krishna Satchit Ananda Wigraha Anadir Adir Govinda Sarwa Karanam Karanam. Iswara itu kan Tuhan. Parama ya tinggi, paling tinggi. Krishna, ya Krishna. Iswara Parama Krishna adalah Tuhan yang tertinggi. Satchit Ananda Wigraha. Sat itu kekekalan. Artinya Tuhan yang tertinggi Sri Krishna itu adalah Ia yang penuh dengan kekekalan, pengetahuan, dan juga kebahagiaan. Iswara Parama Krishna Satchit Ananda Wigraha Anadir Adir Govinda. Ia yang disebut atau dikenal dengan nama Govinda. Sarwa Karanam Karanam. Sarwa semua penyebab. Karanam ya penyebab. Govinda atau Krishna yang juga disebut sebagai Govinda adalah sumber dari segala sesuatunya yang pernah ada. Sarwa Karanam Karanam. Itu biasanya dikasih sloka ini biasanya yang dipakai rujukan kenapa masyarakat kesadaran Krishna yang didirikan oleh Srila Prabhupada itu ya yakin sepenuhnya bahwa hal itu benar karena sudah dikatakan oleh Dewa Brahma sendiri. So, perbedaan ketiga yakni kedudukan para dewa. Dalam pemahaman Hindu Nusantara, etnis Bali khususnya menganggap bahwa para dewa ini adalah ekspansi atau perbanyakan dari Brahman. Ibaratnya bola matahari, sinar-sinarnya ini adalah dewa kan sinar. Sinar-sinarnya tersebut adalah para dewa yang dipercayakan untuk mengurus berbagai macam keperluan makhluk-makhluk yang telah diciptakan oleh Tuhan. Seperti misalkan kebutuhan akan hujan, air itu ditangani oleh dewa yang kita sebut sebagai Dewa Indra. Untuk mengurusi pengetahuan ada Dewi Saraswati, untuk mengurusi angin ada Dewa Bayu. Semua lini bidang-bidang itu sudah dipercayakan oleh Tuhan karena Ia sendiri Tuhan mengekspansikan diri secara otomatis dewa itu kan menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan daripada Tuhan itu sendiri. Jadi ketika masyarakat Hindu Nusantara etnis Bali itu memuja para dewa, secara tidak langsung mereka berkeyakinan bahwa mereka juga telah memuja Tuhan secara tidak langsung. Ini mirip dengan kalau kita bawa kepada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan kan ada presiden, terus ada menteri-menteri yang diangkat oleh presiden itu sendiri. Hanya ada satu visi presiden seperti kata Presiden Jokowi ya. Menteri-menteri ini adalah pelaksananya. Visi dari presiden yang mensejahterakan seluruh
warga, seluruh rakyat yang ada dalam wilayah tersebut kan, memberikan pendidikan, memberikan kesejahteraan, transportasi lancar. Nah, ketika ini dilaksanakan misalkan oleh Menteri PUPR, sudah membangun bendungan untuk irigasi, banyak membangun jalan-jalan atas instruksi Presiden. Nah, rakyat kita selaku warga negara, rakyat itu berterima kasih kepada Presiden lewat para dewa tersebut. Ketika kita melakukan penghargaan, penghormatan, rasa terima kasih kepada para dewa, itu secara tidak langsung juga telah memberi apresiasi terhadap kinerja atau ide-ide yang disampaikan oleh Presiden, pucuk tertinggi pemerintahan kan, yang pelaksanaannya adalah para menteri atau para dewa ini kalau dalam sistem pemerintahan. Ini senada dengan apa yang disabdakan oleh Sri Krishna dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 10, 11 dan 12 ya. Di mana di sana disebutkan di sloka 11, para dewa sesudah dipuaskan dengan korban-korban suci juga akan memuaskan engkau. Dengan demikian melalui kerjasama antara manusia dengan para dewa, maka kemakmuran akan berjaya bagi semua. Jadi ini terang sekali ya, terang benderang bagaimana Tuhan dalam yang telah memilih wujud Sri Krishna itu menyampaikan kepada umat manusia lewat perbincangannya antara Krishna dan Arjuna, bahwasanya kerjasama antara manusia dan para dewa yang telah mengurus berbagai kebutuhan hidup itu harus tetap terlaksana melalui pelaksanaan yajna-yajna atau korban suci ya. Tuhan kita berterima kasih misalkan memberikan wujud thankful, wujud terima kasih kita diberikan buah, kita persembahkan buah sebelum kita makan kan begitu. Itu di sloka 11. Terus sloka selanjutnya di 12. Para dewa mengurus berbagai kebutuhan hidup. Bila para dewa dipuaskan dengan pelaksanaan yajna atau korban suci, mereka juga akan menyediakan segala kebutuhan untukmu. Tetapi orang yang menikmati berkat-berkat itu tanpa mempersembahkannya kepada para dewa sebagai balasan adalah seorang pencuri. Nah, di sini lebih jelas lagi. Bagaimana Krishna mengatakan bahwa para dewalah yang ditugaskan oleh Tuhan sendiri untuk mengurus berbagai macam kebutuhan manusia. Air, penyediaan angin, penyediaan ilmu pengetahuan, penyediaan api untuk mereka masak, untuk kita menjaga kesehatan, ada dewa dan wantari dan lain sebagainya. Itu kan dipercayakan oleh Tuhan kepada para dewa tersebut. Sehingga manusia yang telah, para makhluk yang telah menikmati berkat-berkat tersebut seharusnya ya tetap mempersembahkan kepada para dewa dulu. Karena ya yang diinikan, walaupun maksudnya pada akhirnya kemampuan untuk melaksanakan tersebut adalah berasal dari Tuhan itu sendiri. Tuhan kan asal mulanya. Tuhan adalah sebab dari segala sebab. Tanpa instruksi, tanpa izin, tanpa sepengetahuan dari Presiden, menteri-menteri itu tidak bisa bertindak. Jadi yang pertama sumbernya ya adalah pimpinan, adalah Tuhan atau Presiden. Tetapi dalam hal ini ketika Tuhan sudah mempercayakan pelaksanaan tugas tersebut kepada para dewa, otomatis kita untuk bisa lebih mendekat, ini kan ada jenjangnya, ada para leluhur, para dewa, kemudian Tuhan itu sendiri. Kita oke lah, kita mungkin memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Tetapi bagi sebagian masyarakat umum itu jenjang ini harus dilalui. Tidak bisa kita, emang siapa sih kita? Emangnya kita sudah bagus sekali bisa langsung direct kepada Tuhan yang Maha Esa langsung kan, tanpa memperdulikan atau mengabaikan para dewa yang telah ditunjuk oleh Tuhan itu sendiri untuk melaksanakan berbagai tugas mencakup keperluan hidup manusia. Itu mesti kita pikirkan juga. Nah, di sloka selanjutnya bab 13, para penyembah Tuhan dibebaskan dari segala reaksi dosa karena mereka makan makanan yang telah dipersembahkan terlebih dahulu untuk korban suci. Orang lain yang menyiapkan makanan untuk kenikmatan indria-indria pribadi sebenarnya hanya makan dosa saja. Di sini juga jelas. Selalu persembahan itu, jadi saya kira beberapa rumor yang mengatakan bahwa saudara kita yang dalam paham Hare Krishna itu kurang menghormati para dewa, saya kira ya tidak. Kalau mereka benar-benar mengimani Bhagavad Gita yang juga di mana di bab 3 sloka 11, 12, dan 13 ini Sri Krishna secara tegas menyatakan bahwa kerjasama antara manusia dengan para dewa itu harus tetap dilaksanakan melalui kerjasama pelaksanaan yajna atau korban suci. Karena jika tidak demikian, kita menjadi makhluk-makhluk yang tidak tahu berterima kasih. Kita dikatakan sebagai pencuri.
kita juga dikatakan sebagai orang yang makan dosa saja, karena ya tidak tahu berterima kasih. Padahal berkat-berkat tersebut adalah berkat-berkat yang dimiliki oleh Tuhan sendiri, dipercayakan kepada para dewa untuk mengurusnya. Dan akhirnya kita yang menikmati. Nah, itu yang menjadi dasar referensi kenapa masyarakat Hindu Nusantara, etnis Bali khususnya, mengutamakan juga pemujaan kepada para dewa. Ya, dewa ini ada berbagai macam wujud yang secara tidak langsung mereka percaya bahwa persembahan yang mereka berikan kepada para dewa itu akan sampai kepada Tuhan itu sendiri. Karena para menteri itu ya pasti juga karena dia juga bawahan dari presiden, biasanya kan demikian. Kalau kita menyampaikan aspirasi tertentu kepada para dewa, menteri akan otomatis juga menyampaikannya kepada pimpinannya, kepada Tuhan. Sama juga ketika kita memberikan penghargaan, kita berkeluh kesah kepada para dewa, Tuhan sebagai pimpinan daripada para dewa otomatis pasti tahu. Tetapi dalam penjelasan Srila Prabhupada dalam ajaran Hare Krishna, nah ini yang menjadi pembeda, berpendapat bahwa para dewa itu tergolong makhluk hidup atau jiwa yang terpisah dan diberikan wewenang oleh Tuhan untuk menangani urusan material dunia fana. Dewa adalah makhluk hidup atau jiwa yang karena memiliki banyak karma baik, diberikan wewenang, diangkat lalu diberikan wewenang oleh Tuhan untuk menangani urusan material tertentu di dunia fana. Karena itu dewa adalah widikara atau pesuruh-pesuruh Tuhan. Oke, dalam hal ini tidak ada yang bedanya, tetapi yang berbeda adalah karena dari perbedaan pertama itu konsepnya sudah saguna dan nirguna, personal dan impersonal. Jadi ya menurun. Seperti ini juga. Kalau dewa kita dalam Hindu Nusantara itu kan dewa ya sinar. Sinar itu ya tidak berbentuk sama sekali. Tidak berbentuk kecuali itu diwujudkan menjadi suatu bentuk, bisa. Tetapi dalam pemahaman ajaran Hare Krishna dalam tafsir Srila Prabhupada ini, karena mereka menganut Saguna Brahman, Tuhan itu personal, otomatis jiwa juga yang merupakan bagian dari Tuhan itu juga bersifat personalitas, individual, bersifat individual. Ini jiwa dikatakan sebagai makhluk hidup yang mempunyai individualitas tertentu. Di sini dijelaskan, oleh karena dewa bekerja untuk kepuasan Tuhan, maka ia adalah Bhakta Tuhan. Ini diambil dari Padma Purana sebagaimana dikutip dalam Caitanya Caritamrita Adilila 3.91. Berdasarkan hal inilah maka dikatakan bahwa menyembah Tuhan tidak otomatis berarti telah menyembah Tuhan. Nah, biasanya sloka lain yang biasanya dipakai pegangan ini adalah sloka di Bhagavad Gita bab 9. Di mana dinyatakan Yanti dewa vrata dewa piter yanti piter vrataha butani yanti buteja yanti madya jino pimam. Orang yang menyembah para dewa, jika karma pelayanannya sangat baik, maka ketika ia mati, ketika ia meninggal, sang roh akan dibawa ke alam para dewa. Orang yang menyembah leluhur akan ditempatkan pada alam atau planetnya para leluhur, Pitara Loka mungkin. Orang yang menyembah roh-roh hantu ini maksudnya para buta itu, pada akhirnya dia akan ditempatkan dan menjadi pelayan daripada roh-roh tersebut. Sedangkan orang yang memuja ku, itu karena ku di sana sudah ditafsirkan sebagai Krishna, maka dia akan pergi ke tempat tinggalku, tempat tinggal Sri Krishna. Maksudnya dalam tafsir Bhagavad Gita as it is. Tetapi ketika di versi yang lain kata ku diterjemahkan secara lebih luas, yakni Tuhan. Ya, orang yang memuja Tuhan dalam nama dan wujud apapun tentu akan dibawa kepada tempat tinggal beliau yang kekal, Satchit Ananda Wigraha, penuh dengan kekekalan, pengetahuan dan kebahagiaan. Nah, penjelasan dari sloka ini memang seringkali menjadi bias, ya, jadi pertengkaran seolah-olah orang yang memuja para dewa, orang yang memuja leluhur, apalagi orang yang memuja roh-roh halus itu tidak akan kebagian tiket untuk bisa menikmati kebahagiaan yang bersifat kekal penuh dengan anandam di kerajaan Tuhan yang mereka sebut sebagai Vaikunta Loka. Padahal jika kita fair untuk melihat dan menyepakati kesepakatan bahwa Tuhan itu adalah berada di mana-mana, omnipresent, tentu tidak ada tempat dimanapun di semesta ini yang tidak ada dirinya, termasuk di alam para dewa atau surga loka, di alam para leluhur atau pitra loka, dan juga di alam para buta. Otomatis dia juga ada kan? Tuhan pasti ada di sana dalam nama dan wujudnya yang menyesuaikan dengan tempat dan keadaan tersebut.
Jadi kita selalu berinteraksi dengan Tuhan. Tuhan itu selalu ada di mana-mana. Termasuk di sini pun, di bumi pasti Tuhan ada. Cuma ketika kita membayangkan bahwa Tuhan itu adalah berbentuk saguna, hanya berbentuk seperti Sri Krishna, ya kita paling juga melihat, mana Krishnanya? Di mana Krishnanya? Kan begitu. Tetapi kalau kita mau meluaskan pikiran bahwa Tuhan itu adalah yang tidak berwujud, tapi mampu mewujudkan dirinya dalam nama apapun, bisa saja orang-orang yang kita temui itu adalah juga, ini juga Tuhan, diciptakan oleh Tuhan kan. Energi menjadi materi dan seluruh materi itu adalah bagian daripada Tuhan. Dan segala wujud yang kita temui ini adalah wujud-wujud yang dibentuk dari unsur yang sama, Panca Mahabhuta. Sedangkan Panca Mahabhuta itu juga bagian daripada Tuhan. Jadi ya, sebenarnya segala sesuatu adalah Tuhan bagi saya. Lantas mana yang paling benar? Kan mungkin itu pertanyaan. Jawaban saya kembali kepada sudut pandang kita masing-masing ya. Karena sebenarnya hal demikian bagi saya tidak usahlah diributkan. Kalau mau menganggap bahwa dewa dan Tuhan itu terpisah, ya wis. Atau kalau mau menganggap bahwa Tuhan dan para dewa itu menjadi satu kesatuan, ya sudah, pegang untuk diri kita sendiri. Jangan memaksa, apalagi menganggap pandangan orang lain itu salah. Ya biarkan saja. Karena inti dari pemujaan kepada para dewa atau kepada para Tuhan, kan agar kita menjadi orang yang baik, orang yang tahu berterima kasih, pada akhirnya orang atau jiwa-jiwa yang mempunyai misi kedatangan ke bumi ini untuk mengenali kembali diri kita sendiri. Mengenali diri kita sebagai bagian yang tidak terpisahkan daripada Tuhan, yang mempunyai sifat dan kualitas yang sama dengan Tuhan, walaupun kuantitasnya berbeda. Itu yang kita mesti sadari. Kesadaran Tuhan. Walaupun dalam beberapa kelompok dikatakan kesadaran Krishna. Oke lah. Kesadaran Tuhan bagaimana kita harus menyadari kenapa kita harus lahir, dengan kenapa kita harus menggunakan badan manusia, lahir di bumi ini tujuannya untuk apa, dan pada akhirnya ketika badan ini mati, kita pergi kemana? Kan itu 3 pertanyaan umum yang mesti kita carikan jawab dalam berkesadaran ini. Nah, perbedaan keempat yang saya rangkum adalah pengertian tentang moksa. Poin ini adalah menjadi pembeda karena pengertian moksa atau mukti, pelepasan dalam slogan Hindu di Nusantara, moksartam jagat ite yace iti dharma, artinya bagaimana kita berusaha mewujudkan kebahagiaan di jagat ini, jagat ita, dengan pemenuhan atau pencapaian kama dan arti berdasarkan dharma, yang ketiganya itu lantas kita pergunakan sebagai modal untuk mencapai moksa atau mukti. Dalam pengertian moksa atau mukti di masyarakat Indo-Nusantara, kita tahu secara umum diartikan sebagai peleburan, di mana sang jiwa itu akan menyatu kembali kepada Brahman di kekosongan dan tidak berwujud. Itu salah satu pengertian moksa yang kita terima selama ini. Tetapi dalam pemahaman Hare Krishna dikatakan bahwa moksa itu adalah ketika sang jiwa kembali kepada kedudukan dasarnya sebagai pelayan kekal di kerajaan Tuhan. Pelayan kekal daripada Tuhan di dunia rohani ya. Karena sebagaimana yang sudah saya singgung sebelumnya, para jiwa itu dikatakan sebagai individual, memiliki identitas tertentu. Walaupun ada pertanyaan besar di sana. Wujud sang jiwa itu yang bagaimana? Karena sang jiwa itu sendiri kan sudah melakukan reinkarnasi, sudah pernah turun tumibal, lahir dan mati secara berulang-ulang, mungkin ribuan atau jutaan kali ya, memakai nama. Ketika lahir sekarang namanya ini, wujudnya begini, mati, lahir kembali, wujudnya kan terus berbeda-beda. Nah, yang dimaksud oleh Srila Prabhupada dalam penafsirannya bahwa jiwa itu adalah individual, bentuknya apa di dunia rohani? Bentuk jiwa itu bagaimana? Itu mungkin nanti silakan bagi para teman-teman yang ingin berbagi, silakan nanti ditulis di kolom komentar. Kita jadikan bahan untuk sharing, saling mengisi kekurangan, saling memberikan pemahaman dari sudut pandang yang berbeda. Nah, lantas perbedaan nomor 5, yakni pemahaman tentang alam material. Hindu pada umumnya, etnis Bali khususnya, juga percaya bahwa alam material atau dunia ini adalah hayal, tidak nyata alias palsu. Sedangkan dalam paham Hare Krishna, dunia material ini adalah nyata, namun keberadaannya sementara karena ia diciptakan dan dilebur berulang kali. Pertanyaan kemudian adalah, lantas mana yang benar? Nah, bagi saya pribadi semuanya benar.
Hindu Bali mengatakan dunia ini tidak nyata atau hayal karena memang tidak ada apapun di dunia ini yang tidak berubah oleh waktu. Tidak ada apapun yang kekal. Apa yang ada saat ini lagi beberapa detik bisa jadi sudah tidak ada. Sehingga ajarannya adalah jangan pernah melekat pada apa yang tidak nyata. Sedangkan ajaran Hari Krishna melihat yang nyata itu adalah unsur pembentuknya, bukan bentuknya. Unsur-unsur pembentuk dari setiap wujud yang kita lihat dan nama ini adalah nyata, ada dan kekal sebagai materi maupun energi. Materinya kan nyata ya, tetap ada. Itu tetap ada sebagai panca mahabhuta. Energi juga tetap ada. Tetapi bentuk-bentuknya memang tidak ada. Nah, yang dimaksud sebagai nyata ini adalah unsur-unsurnya. Tetapi kita melihat bentuk-bentuknya. Hanya perbedaan sedikit sekali sudut pandangnya. Keduanya bagi saya benar. Perbedaan nomor 6, yakni pemahaman tentang catur marga yoga. Hindu pada umumnya dan etnis Bali pada khususnya menganggap bahwa catur marga yoga itu adalah 4 jalan berbeda untuk bisa mencapai kesadaran Tuhan. Misalnya dengan cara berkarma melakukan pelayanan, dengan cara bakti, dengan cara mendalami ilmu pengetahuan spiritual, atau dengan melakukan olah tapa dan meditasi. Tujuan yang ingin dicapainya sama, yakni hanya caranya saja yang berbeda. Sehingga di sini ada ajaran toleransi untuk bisa saling menghargai perbedaan cara atau jalan setiap orang dalam memahami Tuhan. Entah dengan cara berkarma, dengan melakukan bakti, dengan melakukan yoga atau meditasi, tapa brata dan lain sebagainya. Dan ada yang melakukan dengan cara bakti. Jadi di dalam pemahaman catur marga yoga versi Hindu Bali itu ada nilai-nilai toleransi yang mesti kita jaga, kita kenali dan tentu saja mesti kita wujudkan. Bagaimana kita berusaha mewujudkan hal tersebut jika ada orang yang berbeda cara dari apa yang kita jalani selama ini dalam ia menginginkan tercapainya kesadaran Tuhan, ya sudah, biarkan saja sepanjang ia tidak mengganggu dan juga tidak melecehkan cara-cara yang kita yakini selama ini. Bedanya adalah dalam ajaran Hari Krishna, catur marga ini dimaknai sebagai tangga pendakian untuk bisa menyadari ketuhanan. Itu jadinya tangga kalau dalam pemahaman Hari Krishna. Kalau dalam pemahaman Hindu Bali kan sejajar saja, caranya sejajar, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semuanya sama, tergantung bagaimana kesungguhan kita menelusuri, menapaki jalan-jalan yang berbeda itu untuk bisa sampai ke tujuan. Tetapi dalam pemahaman Hari Krishna, catur marga yoga ini dimaknai sebagai jenjang, tingkatan, dimulai dari karma yoga, jnana, dhyana, dan akhirnya memuncak pada bhakti yoga. Hal ini diambil dari kesimpulan penafsiran Srila Prabhupada yang mengatakan bahwa Tuhan hanya bisa dimengerti lewat jalan bakti dan pengabdian. Itu dalam penjelasan Bhagavad Gita bisa kita temukan. Oke, perbedaan nomor 7, yakni perjalanan sang roh. Hindu Bali menganggap bahwa proses perjalanan sang roh, jiwa atau atman untuk memperoleh tempat yang baik setelah meninggalkan badan, itu banyak ditentukan oleh yajna yang dilakukan oleh keluarga dan kerabatnya, yang biasanya memuncak dalam upacara pengabenan. Sehingga sang roh bisa ditempatkan langsung di paibon atau berkedudukan setara dengan para dewa. Ya, biasanya kan memang demikian prosesnya ketika meninggal sampai akhirnya finally itu diaben, itu perjalanan sang roh dikatakan sudah langsung auto di paibon. Benar atau tidaknya kan kembali kepada serada kita tentang karma pala kan. Ada beberapa demikian, tetapi beberapa meyakini bahwa roh-roh keluarga atau jiwa yang sudah meninggalkan kita itu setelah melalui proses pengabenan itu dia akan mendapatkan tempat yang baik. Sedangkan dalam paham Hari Krishna, perjalanan sang roh sangat bergantung pada ingatan terakhir yang dibawa sang jiwa. Biasanya hal ini dihubungkan dengan sloka Bhagavad Gita bab 8 sloka 5 dan 6. Di mana disebutkan ya, Bhagavad Gita adalah bab 8 sloka 5 menyatakan bahwa siapapun yang meninggalkan badannya pada saat ajalnya sambil ingat kepadaku, segera akan mencapai sifatku. Kenyataan ini tidak dapat diragukan. Itu Tuhan bersabda bahwa siapapun yang meninggalkan badannya pada saat ajal, pada saat sakratul maut, itu masih ingat kepada Tuhan, maka dia akan mencapai Tuhan. Di sloka selanjutnya, bab 8 sloka 6. Keadaan hidup manapun yang diingat seseorang pada saat ia meninggalkan badannya, pasti keadaan itulah yang akan dicapainya, wahai putra Kunti. Nah, ini menjadi fakta dan realita. Tadi sudah dipertegas dalam sloka sebelumnya, dan di bab 6, di sloka 6 juga dipertegas. Bahwasanya keadaan hidup manapun yang diingat seseorang pada saat ajalnya tiba, biasanya dia akan ke sana.
Ini kan menjadi fakta. Biasanya masyarakat kita yang terikat dengan keluarga ketika akan mati, dia ingat dengan keluarga, yang otomatis rohnya akan terjebak di sana. Rohnya Manumaya Kosa itu, berbagai lapisan badan yang menyelubungi sang jiwa itu akan terikat oleh apa yang diingatnya. Oleh misalkan kekayaan yang dimilikinya, oleh kerabat keluarganya yang sangat dicintainya, itu biasanya mengikat. Sehingga akhirnya dia akan kembali lahir di keluarga tersebut untuk menunaikan hutang karmanya atau untuk menjalin kembali hubungan kekeluargaan tersebut, entah menjadi anak, cucu, atau siapapun. Itu dalam penegasan Bhagavad Gita bab 8 sloka 6. Di bab 8 sloka 10, lebih jelas ini dinyatakan, pada saat meninggal, orang yang memusatkan udara kehidupannya di tengah-tengah antara kedua alis matanya dan tekun ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam bakti sepenuhnya melalui kekuatan yoga, dengan pikiran yang tidak pernah menyimpang, dipastikan akan mencapai kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita bisa berpikir ketika mati itu, kita biasanya orang-orang yang menekuni spiritual itu seperti kakek saya, bagus sekali. Walaupun dia tidak kenal ajaran seperti ini, tetapi spiritualnya bagus sekali. Dia seperti bahkan sudah tahu kapan ajalnya tiba. Dia bisa memusatkan pikirannya di mata ketiga. Ini kan mata ketiga Dewa Siwa ya. Ya itu biasanya ketika, apalagi ketika napas terakhir kita bisa menyebut nama suci Tuhan, otomatis Wisnu Duta atau utusan-utusan daripada Sri Wisnu itu sendiri yang akan datang, bukan Yamaduta, bukan malaikat maut yang berperangai mengerikan sekali, sehingga kita biasanya beberapa orang yang tidak siap mati ketika rohnya diambil itu kan matanya mendelik, ada yang dengan penuh ketakutan badannya berubah, mukanya pucat dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita siap bahwa ini adalah janji Tuhan, ketika hari terakhir, itu sangat dipertegas sekali. Inilah kenapa dalam beberapa kelompok itu ada disiplin bagaimana terus-menerus mengucapkan nama suci Tuhan, sehingga itu menjadi latah, sehingga itu menjadi terbiasa, sehingga dalam keadaan apapun ia bisa langsung berteriak memanggil nama Tuhan dalam keadaan bahaya, apalagi dalam keadaan sakratul maut. Karena diharapkan demikian, Tuhan yang akan datang membantu. Walaupun tetap karma, subha dan asubha karma itu tetap menjadi penentu ya. Tetapi ketika kita biasanya mengulang-ulang terus nama Tuhan dengan penuh keyakinan, dilandasi dengan cinta bakti, kita menyadari bahwa segala sesuatunya adalah Tuhan, otomatis kita biasanya menjadi orang yang baik, suka tolong-menolong, welas asih, toleransi, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Pertanyaannya kembali, lantas mana yang benar? Jawaban saya tetap, keduanya benar. Mengingat Tuhan hingga ajal menjemput adalah sesuatu yang amat perlu. Karena berbagai lapisan seperti saya sebut di atas itu juga sangat berpengaruh pada perjalanan sang roh. Tetapi perbantuan para keluarga dan kerabat dalam kecintaannya kepada kita dalam bentuk yajnya adalah doa yang juga sangat membantu untuk mengantarkan perjalanan sang roh untuk mencapai alam terangnya di sana. Ini banten-banten besar itu seperti dalam ngaben itu kan ada namanya, pokoknya simbol-simbol doa untuk membantu kita, sang roh yang sudah meninggal itu menemukan jalan terang ke alam surga, ya, alam cahaya. Sepanjang yadnya yang dilakukan memang tulus ikhlas, tentunya tanpa didasari oleh sengketa waris misalkan, tanpa didasari oleh utang piutang yang akan membelitnya ataupun keinginan barter lainnya. Biasanya kan ada demikian. Kak Benang tetapi buntut-buntutnya ada barter kini bang gitu, banyak permohonan. Tetapi kalau itu dilakukan dengan tulus ikhlas, otomatis yadnya yang tulus ini akan membantu sang roh dalam perjalanannya menuju alam cahaya. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka, hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar.